Halo semuanya, Assalamualaikum. Ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu. Nama saya Aisyah Pane dengan NPM 201063105003. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Pendidikan Matematika. Saya di sini akan memenuhi tugas Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi, MPD, yaitu dengan menjelaskan biografi tokoh matematika. Yang saya pilih adalah biografi Umar Khayyam dan peranan beliau dalam dunia matematika. Langsung saja biografi Umar Khayyam. Beliau lahir pada tahun 1048 di Khorassan. Nama lengkap beliau adalah Ghiyasidin Abul Fattah Ibnu Ibrahim Al-Khayyam. Beliau sejak kecil sudah memperoleh pendidikan yang sangat baik dari orang tuanya. Salah seorang gurunya adalah Imam Muwaffaq yang menjadi seorang pendidik terkenal pada masa itu. Umar Khayyam dikenal sebagai ilmuwan cerdas pada abad pertengahan. Ia memiliki nama besar di bidang matematika, astronomi, dan juga sastra. Sehubung dengan itu, ia memperoleh julukan Maker dari ilmuwan semasanya. Pada tahun 1078, Umar Khayyam mulai menerbitkan hasil penelitiannya yang berupa seri tabel astronomi yang dikenal sebagai Jij Malik Shah. Adapun di bidang matematika yang ia juga terbitkan, khususnya mengenai aljabar, ia juga menghasilkan sebuah karya seperti aljabar atau algebra. Di kemudian hari, karya ini diedit dan diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Aljabar dianggap sebagai sebuah sumbangan terbesar Umar Khayyam bagi negeri dan perkembangan ilmu matematika. Umar Khayyam adalah orang yang pertama yang mengklasifikasikan persamaan tingkat 1 atau persamaan linear dan memikirkan pemecah masalah persamaan tingkat 3 secara ilmiah. Selain itu, Umar Khayyam juga telah memperkenalkan sebuah persamaan parsial untuk ilmu aljabar dan juga geometri. Ia membuktikan bahwa suatu masalah geometri tertentu dapat diselesaikan dengan sejumlah fungsi aljabar. Sebagai seorang muslim, Umar Khayyam juga termasuk kelompok moderat yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan muslim yang lainnya pada masa itu. Dengan kemampuannya bersastra, Umar Khayyam juga menulis sejumlah puisi yang menggambarkan kisah hidupnya. Puisi tersebut termuat dalam karyanya yang berjudul Rubaiyat. Kini karya sastra Khayyam yang lain telah banyak diterjemahkan dalam bahasa Inggris, antara lain oleh Fitzgerald pada tahun 1839. Semasa hidup beliau terkenal sebagai matematikawan dan astronomi yang berhasil mengkoreksi kalender Persia pada 15 Maret 1079. Pada masa itu, Sultan Jalaluddin Malik Shah Saljuki 1072-1092 memberlakukan kalender tersebut yang telah diperbaiki oleh Umar Khayyam seperti yang dilakukan oleh Julian Caesar di Eropa pada tahun 46 sebelum Masehi dengan koreksi terhadap Sosigenes, dan yang dilakukan oleh Paus Gregorius pada Februari 1552 dengan kalender yang telah diperbaiki Aloysius Lilius, meskipun Britania Raya baru beralih dari kalender Julian kepada kalender Gregorian pada 1751 dan Rusia baru memperlakukannya pada 1918. Beliau pun terkenal karena beliau berhasil menemukan metode pemecah persamaan kubik dengan memotong sebuah parabola dengan sebuah lingkaran. Umar Khayyam kini terkenal bukan hanya keberhasilan ilmiahnya saja, tetapi karena karya-karya beliau dalam bidang sastranya. Ia diyakini telah menulis sekitar 1000 puisi 400 baris. Di dunia berbahasa Inggris, ia paling dikenal karena The Rabiat of Umar Khayyam dalam terjemahan bahasa Inggris oleh Edward Fitzgerald pada tahun 1809 sampai 1883. Orang lain juga telah banyak menerbitkan terjemahan-terjemahan sebagian dari rubaiyatnya. Rubaiyat berarti kuatrain, tetapi terjemahan Fitzgerald lah yang paling terkenal. Ada banyak pula terjemahan karya ini dalam bahasa-bahasa lain juga. Umar Khayyam banyak membuat karya-karya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kebanyakan karyanya membahas tentang matematika,
astronomi, dan sastra-sastra klasik. Di antara karya-karya beliau adalah Rubaiyat Quatrain atau lebih dikenal dengan Rubaiyat Omar Khayyam. Kitab ini berisi banyak karya-karya puisi klasik dari Omar Khayyam yang begitu indah bahasanya. Yang kedua, Risalah fi Taqsim al-Da'irah adalah sebuah risalah yang menerangkan bagian kuadran lingkaran, berisi klasifikasi lengkap linear kuadrat dan persamaan kubik dengan akar positif. Klasifikasi persamaan kubik, solusi dari persamaan X kubik plus 200X sama dengan 20X 2 plus 2000 oleh perpotongan lingkaran dan hiperbola sama sisi, dan perkiraan solusi numerik dari persamaan. Omar Khayyam juga menemukan solusi numerik perkiraan dari persamaan ini. Risalah ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ketiga, Risalah fil Barahin ala Aljabar Musail wal Muqabalah, bukti masalah aljabar, adalah risalah dari solusi dari persamaan kubik, klasifikasi linear, kuadrat, dan kubik persamaan dengan koefisien positif, dan solusi dari setiap jenis persamaan kubik dengan persimpangan lingkaran, parabola, dan hiperbola sama sisi. Keempat, Risalah fi Syarhi ma Askala mi Musadarat adalah sebuah risalah yang berisi komentar-komentar pada teori garis paralel dan teori rasio. Risalah ini terdiri dari 3 bab dan pengantar, 3 bagian dari risalah yang dihususkan untuk postulat pada garis paralel, teori rasio, dan teori rasio senyawa. Kelima, Maskilat al-Hisab, masalah sulit aritmatika. Dalam risalah ini, Omar Khayyam menerangkan dengan bukti metode India, ekstraksi persegi dan kubus akar, dan perluasan metode ini untuk basis kuadrat persegi, kuadrat kubus, dan sebagainya. Yang keenam ada Namruj Nama, kitab tahun baru dalam bahasa Persia. Yang ketujuh ada Al-Jif Malik Shahi, tabel astronomi untuk Malaysia. Risalah ini berisi hasil pengamatan sendiri di observatorium yang didirikannya. Yang kedelapan, Mizan al-Hikam fi Utiali Ma'rifati Mudari al-Dawab wa al-Fidda fi Jismi Murakabin minhuma, cara cerdik untuk menentukan emas dan perak dalam tubuh. Yang kesembilan, fi al-Qistus al-Muqtakim, pada keseimbangan yang tepat. Risalah ini adalah risalah yang berisi tentang keseimbangan skala hidrostatik dengan berat bergerak yang ditemukan oleh Omar Khayyam. Kesepuluh, Al-Qawal ala al-Ajnas allati bil arba'a, penalaran pada jenis oleh liter. Ini adalah risalah tentang musikologi, mungkin sebuah fragmen dari naskah yang disebutkan dalam risalah Khayyam pada geometri. Omar Khayyam menerapkan teori aritmatika, khususnya teori rasio sepadan dalam teks. Dapat diambil kesimpulan, yaitu Omar Khayyam merupakan salah satu matematika muslim yang bergerak dalam bidang matematika yang meliputi teori garis sejajar, teori perbandingan dan proporsi, serta aljabar. Pembuktian yang dilakukan Omar Khayyam benar-benar membuka bab baru dalam kajian geometri, yang mana memberikan jalan untuk pencipta geometri non-Euclid. Di dalam buku 2 dan 3 dari karya Omar berhubungan dengan teori perbandingan dan proporsi. Definisi Euclid tentang identitas dari 2 perbandingan A per B dan C per D yang dapat ditemukan kembali dalam istilah modern. Karya Omar tentang perbandingan dan proporsi digunakan kembali oleh para ahli matematika muslim, khususnya Nasir al-Din dan pengikutnya. Para ahli matematika Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-17 mengambil kajian yang sama, tetapi itu sulit untuk menilai pengaruh Omar dan pengikutnya di wilayah timur dan ahli matematika di wilayah barat. Omar Khayyam juga mengembangkan persamaan aljabar polinomial berderajat 3 dan menyatakan bahwa suatu persamaan berderajat 3 dapat memiliki lebih dari solusi atau penyelesaian. Ia mampu menunjukkan bagaimana sebuah persamaan berderajat 3 memiliki 2 solusi, namun masih gagal menunjukkan persamaan berderajat 3 memiliki 3 solusi sekaligus. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.